Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Pada konten kali ini kita akan membahas gerinda terbaru dari DCK. Tipenya adalah KSM 13/100. Nah, kalau kalian pernah tahu gerinda DCK yang tipenya KSM 03/100, ini adalah generasi penerusnya. Klaim dari DCK, KSM 13 ini adalah versi upgrade dari KSM 03. Kalau versi upgrade seharusnya secara kualitas lebih bagus dong ya dari yang terdahulu. Nanti kita akan buktikan ya teman-teman ya, apakah benar atau hanya sekedar klaim saja. Untuk kemasan produk dus berwarna khas DCK, di sini ada keterangan mengenai spek dan juga fitur. Nanti kita akan bahas secara lengkap ya. Pada paket pembelian ada buku petunjuk penggunaan, harap dibaca agar tidak salah cara menggunakannya. Selanjutnya ada kartu garansi. Untuk garansi DCK pokoknya yang terbaik ya teman-teman ya. Tidak perlu diragukan lagi. Garansinya gratis penggantian suku cadang dan jasa servis selama 1 tahun dari tanggal pembelian atau berlaku untuk 1 kali klaim. Lalu setelah itu gratis jasa servis dengan diskon 40% untuk suku cadang berlaku seumur hidup. Mantap pokoknya. Lalu ada karbon brush cadangan juga ya di sini ya. Nah, kalau kalian tanya apakah karbon brushnya ini dijual? Jawabannya banyak ya. Kalian nggak usah bingung, tinggal bawa aja contoh ke toko teknik. Karbon brush dari KSM 13 ini universal kok. Jadi walaupun bukan dari merek DCK, asalkan ukurannya sama, pasti bisa masuk dan berfungsi. Lalu berikutnya di sini ada blade covernya. Selanjutnya dapat kunci juga pastinya. Dan terakhir unit mesinnya. Ini bodinya saya suka ya, lebih ramping dibandingkan KSM 03. Pegangannya jauh lebih firm dan enak. Ini salah satu faktor upgrade-nya menurut saya. Sayang di paket pembelian tidak ada handle tambahannya. Mungkin karena gerinda versi ekonomis ya, jadinya nggak dapat. Untuk build quality dari segi material bahan, kalau menurut saya KSM 13 tidak ada beda jika dibandingkan dengan KSM 03. Sama bagusnya. Pada bagian headnya ini adalah coran aluminium yang difinishing dengan cat berwarna abu-abu. Bisa dilihat ya, rapi sekali untuk cat dan juga potongannya, tidak ada yang melebar-lebar. Untuk bodi utama plastik yang kualitasnya tidak usah diragukan lagi ya teman-teman ya. Material bahan kelas brand global. Nah, di sini ada pemanis embosan brand DCK-nya. Overall, soal build quality jika dilihat dari harganya, ini jempolan ya. Untuk fitur yang saya notice sih ini standar banget ya, tapi menurut saya sih sudah lebih dari cukup digunakan untuk bekerja. Pertama di sini ada spindle lock untuk membuka dan mengunci blade, lalu ada fitur safety blade cover yang berfungsi untuk menghalangi percikan residu sisa-sisa pemotongan. Sebenarnya di sini kita bisa pasangkan handle tambahan ya, bisa dipasang di kanan ataupun di kiri. Nah ini kalau kita buka penutup karetnya ada drat yang sudah disediakan oleh DCK. Untuk ukurannya universal teman-teman. Jadi kalau kalian ingin beli sendiri juga bisa. Nggak mahal kok harganya. Paling 10 ribuan ya untuk handle-nya. Terakhir di sini ada switch on off-nya. Untuk switch posisinya terlindungi ya. Posisinya ada di dalam banget. Jadi aman nggak akan takut tersenggol dan nyala sendiri. Itu aja ya untuk fiturnya. Untuk uji spesifikasi yang pertama di sini kita akan lihat konsumsi listrik tanpa beban. Ya, untuk konsumsi listrik tanpa beban di angka 470-an watt. Kalau kita lihat buku petunjuk penggunaan maksimal di angka 820-an watt. Selanjutnya kita akan mengukur RPM dan juga tingkat kebisingan. Untuk RPM di angka 10.361, lalu untuk tingkat kebisingan di angka 104,4 desibel. Suaranya lumayan adem ya teman-teman ya. Dan untuk bobotnya yang terukur di sini adalah 1,82 kg.
Untuk uji performa yang pertama di sini kita akan memotong plat siku dengan ketebalan kurang lebih 3 mili ya. Saya menggunakan mata cutting wheel biasa. Oke, enak sekali ya, tidak ada masalah menggunakannya. Untuk RPM sudah cukup menurut saya. Lalu untuk torsi sih terasa mantap ya. Tapi nanti biar lebih yakin kita akan gunakan untuk memoles. Nah, tadi saya menggunakannya hanya pakai tangan satu seperti ini. Dan tidak ada masalah ya, masih stabil untuk pegangan saya. Ini karena untuk bodinya ini lebih ramping ya dibandingkan dengan KSM 03. Kalau menggunakan KSM 03 memang bisa pakai tangan satu. Tetapi ya saya kurang yakin aja kalau nggak pakai handle tambahannya. Selanjutnya kita akan memoles permukaan besi ini ya. Ya, digunakan untuk memoles tidak ada masalah ya teman-teman ya. Torsinya mantap, tidak ada terasa loose power. Pengujian berikutnya kita akan memotong. Ini adalah konblok beton ya teman-teman ya. Saya menggunakan diamond cutting wheel.
Ini karena handle-nya kecil ya, jadi enak sekali digunakan dengan satu tangan teman-teman. Mantap. Untuk performa, kalau dari segi tenaga mesin jelas KSM 13 ini terasa powerful ya, tidak mengecewakan. Melihat konsumsi listriknya yang hanya 400-an watt, ya tanpa beban memang ya. Awalnya saya sedikit ragu apakah akan lancar ketika digunakan dengan penekanan atau dipaksa. Ternyata ketika dipakai untuk memoles tidak ada terasa loose power ya teman-teman ya. Tergolong mantap memang tenaganya. Nah, kalau kalian tanya di mana perbedaan performa dibandingkan KSM 03, menurut saya sih ya, ini pendapat pribadi, bisa dikatakan hampir sama ya, mirip-mirip. Ada terasa sedikit peningkatan tapi tidak terlalu berasa. Tapi oke lah, mengingat harganya yang hanya 298.000, yang notabene nggak beda dengan KSM 03 ya. Sangat worth it menurut saya dengan harga yang ditawarkan oleh DCK ini. Oh ya, belinya di official store DCK, ada di Topet, Shopee, Lazada, dan TikTok Shop. Link pembelian seperti biasa ada di kolom deskripsi. Oh ya, sekarang DCK juga rutin live di Shopee ya, jadi penonton bisa sambil tanya-tanya di sana sebelum check out. Dan juga bisa dapat merchandise ataupun potongan harga kalau penonton punya kupon yang bisa dipakai di marketplace masing-masing. Dan bagi kalian yang ingin tahu seputar informasi produk-produk DCK selain web, kalian bisa kunjungi juga sosial media mereka, ada di Instagram, TikTok, YouTube, dan juga Facebook. Link juga sudah saya cantumkan di deskripsi. Silahkan cek di bawah kalau kalian ingin berkunjung. Oke, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Saya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.